Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi seorang ibu yang cerdas. Tampaknya ibu ini adalah pendukung Anies Baswedan. Nah, kubu 02 pendukungnya kan sering banget tuh, kalah mah kalah aja ngomong kayak gitu kan. Nah, tapi di sini ibu ini akan menjelaskan dengan cerdas gitu ya, kenapa gitu ya pendukung 01 ataupun 03 itu harus tetap berjuang karena sampai hari ini kan memang belum ada yang dideklarasikan resmi oleh KPU itu menang. Nah, di sini ibu ini akan memberikan argumentasi gitu ya, kenapa gitu ya harus melawan yang namanya kecurangan. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kalah mah kalah aja, udahlah akuin aja kekalahannya. Indonesia tuh mah nggak mau ngakuin kekalahan, maksa banget maksa. Atau ada juga yang bilang, ih haus banget kekuasaan, maksain banget curang. Kalau kalau misalkan 02 yang menang bilangnya curang, kalau 01 yang menang alhamdulillah. Ih, bentar. Emangnya tuh yang udah resmi menang tuh siapa? Emang udah resmi menang? Kenapa kalian boleh deklarasi kemenangan sementara kita nggak boleh memperjuangkan kecurangan? Lagian ya, emang tuh siapa sih kekeh pengen menang? Kita tuh pengen punya keinginan untuk menang, tapi motivasi kita itu bukan menghalalkan semua cara sampai semua aparat digerakkan, bukan juga menyalahi undang-undang. Kita maunya menang tapi dengan beradab dan beretika. Dan yang lagi kita perjuangin itu lagi amanah kita itu bukan menangkan, harus menang, harus ini lakukan segala cara, bukan. Amanah kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya udah nih kemarin pas kampanye, ya kan? Oh ya, ajak kebaikan udah. Nah sekarang kemungkarannya muncul, kecurangannya. Nah perintahnya dari Allah tuh suruh nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, caranya dengan apa? Sami'na wa ata'na mastata'tum. Dengarkan, kerjakan semampunya. Jadi kita itu ya hanya mendengarkan guru-guru kita. Oh ya, kita tetap berjuang ya, tetap semangat, tetap oke. Kita mendengarkan, kita kerjakan. Awalnya suruh apa? Oke, suruh kawal, suruh rakyat. Oke, kita kerjakan. Masa kok semampunya? Gimana caranya? Apa yang kita punya kita kerjakan. Kita masuk dalam barisan perjuangan. Udah sampai situ doang. Ini tuh nggak ada amanah sama sekali. Oh ini gimana caranya? Harus menang, harus begitu. Nggak pernah kita tuh dituntut juga kayak gitu. Karena tujuan kita tuh memang satu, amanah yang dibuka. Sampai nama atau nama satu tuh. Gimana perkara nanti hasilnya itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Karena Allah itu melihat prosesnya. Allah nggak pernah nilai kita dari hasil, karena memang hasil prerogatif Allah. Tugas kita memang berjuang gitu. Kalaupun ternyata hasilnya tetap kalah, ya udah, kita setidaknya tetap puas dan sudah melakukan kebaikan. Panen pahalanya kita itu kemarin pas lagi proses itu kan kita sudah mengajar kebenaran, menjelaskan kebaikan, itu kita telah panen pahalanya dari situ kan. Nah sekarang ini kita lagi naik mungkar nih, melawan kemungkaran. Jadi kalau misalkan teman-teman 02 itu bilang, udah lu nggak terima banget sih lu, bukan nggak terima, tapi kita harusnya kalian juga tetap ikut barisan kita untuk mencegah kemungkaran. Ya baik, aja deh kalau misalkan duitnya juga udah pada habis nih ya. Kalau misalkan duitnya udah pada habis, baru deh nanti sadar, iya ternyata pemilu ya cuma gini-gini aja, hidup gue nggak berubah-ubah juga. Tapi kalau kita udah kalau misalkan alhamdulillah menang ya, dapat pemimpin yang bisa diajak ngobrol, dapat pemimpin yang bisa ngerti keadaan rakyatnya, bisa diajak diskusi, bisa didesak ya. Kalau misalkan menang juga bisa ditagih karena memang komunikatif. Ya kalau kalian sih aku tahu ya rasanya dibundungin kayak punya junjungan tapi nggak pernah diajak ngobrol, itu memang nggak enak ya. Itu ya, jadi kita itu lagi nggak memaksakan kehendak, kita tuh lagi bukannya maksain menang, kita lagi berjuang, kita berharap bisa sampai nama atau satu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya nih ya, udah selesai. Terima kasih sudah menyimak curhatan ibu-ibu sambil nyuci piring. Semangat terus teman-teman. Ya, hebat ya si ibu ini bisa tetap fokus ngobrol, sembari mengerjakan, mencuci piring. Luar biasa ibu ini dan argumentasinya juga menurut saya sangat cerdas. Ya memang sejauh ini belum ada yang dideklarasikan resmi menang oleh KPU, hanya berdasarkan hitung cepat KPU dan lembaga survei saja. Jadi memang masih ada waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti kecurangan di lapangan gitu ya teman-teman. Lalu poin kedua yang disampaikan oleh ibu ini tadi, kasihan pendukung 02 tidak pernah diajak ngobrol gitu ya oleh pemimpinnya. Ya memang tidak pernah ada desak Pak Prabowo ya gitu. Jadi selama ini dialog tuh hanya terjadi di kubu 01 maupun 03 gitu teman-teman. Jadi itu poin dari ibu ini dan sangat cerdas ya teman-teman. Saya sepakat bahwa
kalau ada kecurangan tetap harus diperjuangkan gitu ya teman-teman, dan dengar-dengar sudah ada angket ya. Saya tidak tahu itu sejauh mana akan berlabuh angket itu, apakah akan jadi atau tidak. Nah, yang ditakutkan itu pemilu ini kan akan ada terus pemimpin ya tidak abadi ya. Nah, ditakutkan menjadi referensi, maksud saya menjadi rujukan oleh pemimpin berikutnya yang menang di tahun ini, nanti untuk pemilu tahun 2029, oh ternyata bisa toh dengan cara-cara seperti itu. Jadi rujukan, terulang lagi sama seperti putusan MK yang ternyata takutnya nanti jadi rujukan mengubah aturan di detik-detik terakhir sebelum pertandingan dimulai. Sebenarnya kan itu ya keberatan kita, dan semoga pendukung 02 bisa memahaminya gitu teman-teman. Udahlah ibu-ibu nggak usah ikutan ngomongin politik, udah bersih-bersih rumah aja, tuh cuci piring yang bener, dan masak yang bener aja. Mohon maaf nih, pikir deh, semua kebijakan politik itu nyangkutnya juga ke ibu-ibu. Pak, Bu, mohon maaf. Nih, kayak sekarang nih, beras langka, yang pusing siapa? Ibu-ibu. Sekolah, pendidikan, naik. UKT mahal, yang pusing siapa? Ibu-ibu juga. Kesehatan mahal, sekolah kayak sakit, yang bingung siapa? Ibu-ibu juga. Hampir semua kebijakan itu bisa relate sama ibu-ibu. Makanya aku tuh heran kalau misalkan ada nih ya pemerintah yang mau bikin kebijakan yang erat kaitannya dengan ibu-ibu tapi nggak ngajak ngobrol ibu-ibu. Makanya Indonesia Emas 2045 itu erat kaitannya dengan ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu itu kan madrasah utama, kuncinya ada di ibu-ibu. Bapak bikin kebijakan tapi bikin ibu-ibunya stres. Bukannya 2045 itu bakalan jadi cemerlang, yang ada malah bulat gurita. Kenapa? Ya karena kebijakannya nggak pro sama ibu-ibu. Harusnya nih kalau Bapak pengen Indonesia Emas 2045, dari mana? Dari ibunya dulu nih. Oh, ibu butuhnya apa nih? Karena ibu adalah guru pertama buat anak-anaknya. Kira-kira apa yang bikin ibunya itu bahagia nih? Oh, pendidikannya murah tapi berkualitas, kualitasnya setara. Kemudian aset pangannya murah, makanan bergizi murah, jadi ibu lebih semangat masakin anaknya. Gitu dong Pak. 2045 itu nih, generasi saya nih yang lain 90-an akan memimpin. Mungkin umurnya 45, 50-an ya. Generasi anak saya yang sekarang umurnya itu 3 tahun, yang lahir pandemi kemarin, itu adalah yang akan jadi anak mudanya di 2045. Yang lahir pandemi, anak saya yang 3,5 tahun, 2045 umurnya 25 tahun. Nah, berarti kan pondasi utamanya ada di saya nih Pak. Generasi 2045 itu, Indonesia Emas itu kuncinya di saya nih Pak ibu-ibu. Bapak harusnya mikir, bikin kebijakan itu yang pro ibu-ibu, biar bisa mendidik anaknya dengan baik. Tolonglah kalau mau bikin kebijakan tuh ya, Bapak itu ngobrol ibu-ibu se-Indonesia. Bu, ini kita mau menyongsong Indonesia Emas 2045. Kira-kira apa peranan ibu-ibu yang bisa ibu lakukan untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut? Karena kita tahu ibu adalah tiang negara, ibu-ibu adalah madrasah utama untuk anak-anaknya. Begitu loh Pak. Makanya Pak, ajak ngobrol rakyatnya tuh, ajak ngobrol. Tanya ke kita-kita ini, kira-kira itu masalahnya jadi orang tua itu apa? Janganlah bikin asal-asal kayak tahu segala-galanya. Gak pernah nanya-nanya, gak pernah bikin forum, gak pernah melibatkan kita ibu-ibu yang punya anak banyak. Nggak sih, saya cuma 2 sih, nggak banyak. Banyak cara untuk menyongsong kebaikan, jangan sampai kebijakan itu ya asal nyeplos aja. Gitu ya Pak ya. Tolong diperhatikan aspirasi ibu-ibu, jangan sampai asal nyeplos. Wow, saya sangat kagum ya dengan pemikiran ibu ini. Nama akun ibu ini adalah mamabisa.id di TikTok ya. Saya kagum sekali ya. Selama ini saya juga tidak pernah terpikirkan bahwa muara semua kemajuan bangsa sampai 2045 Indonesia Emas nanti itu di ibu-ibu. Selama ini saya nggak pernah kepikiran loh. Saya pikir tuh di anak muda gitu ya. Ternyata jauh di balik anak muda yaitu ada ibu-ibu yang menjadi kunci kemajuan Indonesia, karena kan anak-anaknya ditentukan oleh ibu sebagai guru pertama seperti yang dijelaskan ibu ini tadi. Dan ibu ini juga menuntut seharusnya pemimpin itu mengajak ngobrol ibu-ibu gitu ya, agar tahu apa kebutuhan ibu-ibu ini. Nah, di sini ibu ini menyindir ya Prabowo Subianto gitu ya teman-teman, di mana ya tidak pernah ada dialog, tidak ada desak Prabowo gitu ya. Tidak ada jadi acara-acara dialog seperti forum Anies Baswedan punya, Ganjar punya gitu teman-teman. Nah, di sini wah, saya membuka pikiran saya. Semoga banyak yang mendengarkan ibu ini, terutama kaum ibu juga, agar tercerdaskan gitu ya teman-teman. Saya jadi tercerahkan gitu. Ternyata benar, muara kebijakan politik menyangkut harga, muaranya nanti di ibu-ibu yang pusing atau enggaknya. Menyangkut pendidikan, biaya pendidikan mahal, nanti ibu-ibu juga yang mengatur keuangan keluarga yang bingung. Jadi ternyata gitu ya, selama ini ibu-ibu diremehkan gitu teman-teman, dianggap adalah kaum minor yang
udahlah yang paling harus dikejar suaranya itu diprioritaskan anak muda, kaum kritis. Ternyata ada yang lebih luar biasa ya, saya dicerahkan nih, yaitu ibu-ibu. Karena kebijakan politik semuanya itu yang paling terdampak ibu-ibu. Mau bicara apa? Harga, ibu-ibu di keluarga yang mengatur keuangan. Mau bicara biaya pendidikan, ibu-ibu juga yang mengatur keuangan di keluarga. Jadi, apapun kebijakan politik menyangkut kehidupan masyarakat, itu ibu-ibu lah yang berperan yang paling terdampak untuk mengatur ulang sesuai kebijakan yang keluar gitu teman-teman. Wah, luar biasa ibu-ibunya. Nama akunnya mamabisa.id dan saya sangat berterima kasih karena sangat tercerahkan dengan penjelasan ibu ini mendapatkan perspektif baru. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.